Jadi baik kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semuanya. Mudah-mudahan pada malam hari ini keadaan kakak-kakak semuanya dalam keadaan sehat walafiat setelah kita bertemu di tatap muka. Jadi mudah-mudahan di pertemuan ini tidak kekurangan sesuatu pun terhadap kakak-kakak ya. Salawat dan salam kita tujukan dan curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan bagi seluruh alam semesta, dan kita selaku hambanya adalah menginginkan syafaatnya di akhir atau di yaumul kiamat kakak-kakak sekalian. Jadi baik kakak-kakak, seperti biasanya sebelum kita memulai pertemuan pada malam hari ini, saya persilakan kakak-kakak ini ya, siapa yang memimpin doa sebagai pembuka kakak akan dirasain ya. Ada. Bagaimana dengan Kak Sri, bisa memimpin doa Kak? Ya silakan. Ya, baik kakak-kakak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak sekalian, baiklah sebelum kita mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, berikanlah kami dan kakak-kakak semua pemahaman yang baik untuk mengikuti kegiatan pada hari ini, sehingga apa yang disampaikan oleh kakak Fasil bisa kita diterapkan nanti di instansi kita masing-masing. Amin. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Sri ya. Jadi izin kakak-kakak, saya ya bagi ini kayak layar. Jadi bagaimana kakak-kakak sudah tampil di layar kakak? Sudah Kak. Sudah Kak. Sudah Kak. Jadi ini tadi kayak sudah kita melakukan pembukaan. Jadi kita pada malam hari ini kita membahas tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK ya. Kita sudah masuk di pertemuan ke-12 ya, membahas modul 2.6 kakak-kakak sekalian. Jadi seperti biasanya Kak, kesepakatan bersama yang pertama adalah menyalakan kamera kalau tidak ada sesuatu hal yang mendesak. Kemudian mematikan mikrofon pada saat peserta yang lain atau pasti yang berbicara kayak. Kemudian yang kedua diharapkan hadir seutuhnya. Selanjutnya adalah menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, sebelum bertanya, gangguan teknis atau hal yang ini sekedar mengingatkan bagi kakak-kakak sekalian ya. Nah, adapun tujuan pada malam hari ini kakak atau pertemuan kita pada malam hari ini, yang pertama tentunya adalah peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua Kak, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat ya. Jadi inilah tujuan dari pertemuan malam hari ini Kak ya. Kemudian adapun agenda modul 2.6 yang pertama adalah mereview
atau merefleksi hasil belajar mandiri dari kakak-kakak ya. Kemudian yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga presentasi kelompok, dan yang terakhir adalah refleksi dan pesan kunci yang disampaikan oleh modul 2.6 Kak ya. Jadi itulah agenda kita pada pertemuan malam hari ini kakak-kakak sekalian. Nah sekarang merefleksi atau mereview hasil belajar mandiri oleh kakak-kakak sekalian. Nah pertanyaannya Kak ya, siapa yang bisa silakan resen yang bisa merefleksi atau mereview hasil belajar mandiri kakak-kakak tentang pembelajaran kakak-kakak yang telah lalui. Silakan kakak-kakak resen, ada yang bisa mewakili kakak-kakak sekalian. Silakan dimanfaatkan fitur chatnya Kak, atau resen yang ingin menyampaikan tentang mereview hasil belajar mandiri kakak-kakak. Apakah sudah maksimal ataukah ini masih ada yang ini Kak ya, tentang yang ada di LMS. Silakan berbagi Kak ya. Ya, silakan Kak Sri bisa mewakili. Oke. Ya, baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sesuai apa yang kita pelajari di LMSK yang 2.6, yang saya dapatkan Kak, penilaian otentik, di mana penilaian otentik adalah penilaian hasil belajar peserta didik yang menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan yang nyata. Jadi baik itu tentang keterampilannya, penerapan keterampilannya, pengetahuan, maupun sikap peserta didik tersebut. Mungkin seperti itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sri ya. Bagaimana yang lain? Ada yang ingin menambahkan atau sama Kak ya? Bagaimana Kak Jamil bisa? Kak Senal bisa Kak? Iya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Kak Sri, bahwa penilaian otentik atau asesmen otentik ya Kak, adalah penilaian yang nyata Kak. Artinya otentik yang nyata sesuai dengan apa yang kita perhatikan. Artinya bahwa seorang guru PJOK itu harus bagaimana menilai peserta didik pada saat melakukan kegiatan pembelajaran PJOK ya Kak, sesuai dengan apa yang diperhatikan, sesuai dengan kenyataan yang terjadi terhadap peserta didik Kak ya. Jadi mungkin seperti itu. Ya jadi baik Kak, saya rasa merefleksi sudah diwakilkan oleh salah satu peserta ya Kak, dari Kak Sri. Sekarang kita melangkah. Nah di layar kakak-kakak diperhatikan tes keterampilan gerak dribbling dribbling dan zigzag dan asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah kalau diperhatikan kakak-kakak pada layarnya ya, ada dua gambar. Nah yang mana kira-kira Kak gambar gambar tersebut yang merupakan asesmen autentik Kak ya? Silakan pada gambar tersebut kira-kira bagian mana yang termasuk dalam asesmen autentik? Yang gambar kedua Kak, yang asesmen sepak bola. Oh, Kak Darus. Oke, silakan Kak Darus ya. Silakan. Okay. Sebelumnya minta maaf terlambat masuk. Enggak apa-apa Kak ya, enggak apa-apa.
Untung tidak ada JS breaking Kak ya. Tidak ada Kak. Sebentar lah kalau setelah selesai ada mau berbagi ice breaking bisa. Aduh, keluar terpenal Kak. Silakan Cek. Kak. Iya, cek. Oke, suaranya bagus. Bagaimana Kak Darwis? Barangkali jaringan dari Kak Darwis ya. Ini agak bermasalah Kak. Oke, Cek. silakan Kak. Ya, Silakan. kalau dilihat dari gambar yang dipelajari, yang saya baca-baca tadi itu terkait asesmen otentik Kak ya. Jadi kalau untuk gambar itu yang B Kak, yang B karena ya yang B Kak. Itu yang termasuk asesmen otentik. Yang B Kak. Karena kira-kira ya, karena kenapa Kak? Ya, karena yang artinya mereka bermain ada keterampilan. Ya, selain apa selain ada gerakan juga ada keterampilan, artinya tidak ada lagi latihan di situ yang nyata mereka siswa lakukan. Iya. Kemudian juga tambahan Kak, kalau dari gambar yang B itu kalau bermain sepak bola berarti ada tim. Nah, di situ sudah ada tim. Berarti nyata siswa ini bermain sepak bola. Ya. Kalau dilihat dari pengertian dari asesmen otentik tadi, Kak. Ya, selain ada keterampilan membawa bola, dribbling, teknik menendang mungkin. Iya. Seperti itu Kak kurang lebih dari kalau menurut saya Kak. Ya Kak. Sekian. Oke. Makasih Kak Darwis ya. Iya, ini sudah dipahami tentang asesmen otentik ya. Dari dua pernyataan atau dua kakak-kakak yang mewakili, yakni Kak Sri dan Kak Darwis itu sudah memahami tentang sebenarnya bagaimana itu asesmen otentik ya. Jadi baik Kak, saya rasa di sini kita tinggalkan Kak ya, karena sudah dipahami betul ya apa yang dikatakan oleh Kak Sri dengan Kak Darwis ya tentang asesmen otentik ya. Saya kira ini yang tadi Kak ya. Ya, benar apa yang disampaikan oleh Kak Sri dan Kak Darwis tentang gambar manakah yang termasuk di dalamnya asesmen otentik ya. Kalau kakak-kakak ingin bertanya kenapa bisa, tadi sudah disampaikan jawaban alasan dari Kak Darwis ya, bahwa asesmen pada gambar kedua itu betul karena bermain Kak, di situ kita bisa melihat kenyataan bahwa permainan tersebut bisa dinilai secara otentik atau secara nyata Kak. Nah, bagaimana kira-kira pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut Kak? Silakan, kira-kira melalui gambar tadi sudah disampaikan oleh Kak Darwis, cuma ini artinya pendalaman ke dalamnya. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Kira-kira bagaimana Kak? Ada? Ya, Kak Sri. Silakan Kak ya. Ya, baik Kak. Kalau dari gambar Kak, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Jadi di sini kita bisa lihat Kak, peserta didik ini aktif dalam permainan. Kemudian peserta didik ini ada kolaborasi di dalam tim. Misalnya kayak ini berpasangan Kak, beda dengan gambar yang tadi yang zigzag. Kalau ini kan betul-betul kayak real, kayak bermain sepak bola. Jadi keterlibatan peserta didik Kak, menurut saya aktif dalam pembelajaran sepak bola ini. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Oke, makasih Kak ya.
Jadi saya kira sudah dipahami ya bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Jadi nyata kita lihat semua gerakan-gerakan yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi mulai barangkali dari bagaimana keaktifan peserta didik dalam permainan tersebut ya. Jadi di situ kita bisa menilai secara otentik ya tentang keterlibatan peserta didik. Saya kira melalui pengamatan kita sudah bisa di sini bahwa peserta didik ini secara nyata sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam penilaian tersebut. Oke, sekarang kita melangkah ke slide berikutnya. Nah, ini muncul pertanyaan otentik pemantik. Bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas ya? Terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid. Saya kira jawabannya di sini Nah, langkah-langkah dalam mendesain asesmen otentik itu ada 10 langkah kalau tidak salah. Yang pertama tentunya adalah identifikasi tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Kemudian yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Kemudian langkah yang ketiga pilih aktivitas atau tugas otentik. Jadi pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat rancang rubrik penilaian. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian dan yang diharapkan. Yang kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antar keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Yang keenam, berikan kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Jadi desain the assessment dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam menyelesaikan tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Yang ketujuh, lakukan uji coba. Jadi sebelum melaksanakan secara resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik. Amati respon mereka, identifikasi potensi kendala, dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Ya. Kemudian yang kedelapan, dapatkan umpan balik. Nah, setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Kemudian yang kesembilan, revisi dan peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitas di masa depan. Kemudian yang terakhir, tentunya refleksi ya. Refleksikan proses asesmen dan evaluasi, pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Jadi itu adalah tahapan-tahapan dalam mendesain asesmen otentik ya kakak-kakak. Jadi ada 10 langkah dalam mengambil atau membuat asesmen otentik. Nah, ini ada pertanyaan ya. Jika di dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Nah, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat kakak-kakak? Silakan. Silakan siapa yang ingin resen atau memanfaatkan fitur chat ya.
Coba dibayangkan Kak ya, ini jika di dalam kelas kita Kak, atau di dalam kelas kakak-kakak, ini terdapat peserta didik yang heterogen yang beragam Kak ya. Ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama. Kira-kira seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat Kak? Kira-kira bagaimana Kak? Kalau ada peserta didik yang atlet, atlet kita tahu kan, biasanya paling sering keluar kalau ada kegiatan barangkali Kak. Ini atlet ini biasa mewakili barangkali apakah individu, apakah klub, ataukah sekolah Kak ya. Kira-kira bagaimana anunya Kak? Dan bagaimana kalau ada peserta didik kita yang disabilitas? Bagaimana kira-kira asesmen otentik yang kakak-kakak bisa buat ya, sesuai dengan rubriknya Kak? Apakah disamakan ataukah dibedakan Kak? Bayangannya saja, apakah sama asesmen yang kita buat sekaligus atau rubrik yang kita buat, ataukah dibedakan antara atlet, ada yang umum di sini maksudnya Kak, sudah rajin, tapi seperti biasa Kak ya, bukan apa normal. Kemudian ada peserta didik disabilitas. Apakah rubriknya itu disatukan ataukah dibeda-bedakan Kak? Apakah penilaiannya berdasarkan pengamatan kakak-kakak? Apakah penilaiannya sama? Secara asesmen otentik ya, sama ataukah beda Kak? Kak Darwis silakan Kak ya. Ya, dari penjelasan Kak Fasil tadi, ya itu untuk akses rubriknya ini Kak disesuaikan kemampuannya. Maksudnya satu rubrik tetapi tingkat kesulitannya berbeda atau levelnya Kak. Misalnya nih, kita kasih angka 1 sampai 5 Kak ya. Materinya mungkin saya ambil adalah mampu berjalan dan berlari. Ya, mungkin yang peserta yang disabilitas mungkin ini maaf ya mungkin ada di tahap atau level 1 mungkin Kak. Artinya apa ya? Mungkin bisa dikatakan apa istilahnya? Berkembang ke apa? Ya. Tadi saya baca ini Kak tentang rubrik ini. Ada yang berkembang ada yang di atasnya lagi mahir, cakep, dan ada 5 itu Kak, levelnya 5. Ya mungkin kalau yang atlet ya sudah di level yang kelima mungkin Kak. Dia sudah bisa berjalan, bisa berlari, bahkan bisa mungkin memberikan contoh ke teman-temannya. Kalau yang atlet artinya sudah berkembang penilaiannya Kak. Kalau yang mungkin disabilitas dia berada di angka level 1 dengan 2 mungkin Kak. Iya, belum mahir begitu istilahnya Kak. Ya. Kalau yang heterogen, apa maksudnya itu heterogen Kak? Kemampuannya berbeda Kak ya? Ya. Oh iya. Bermacam-macam Kak ya, peserta Ya, di dalamnya berarti berbeda-beda Kak. Iya Kak, berarti disesuaikan dengan kemampuannya Kak. Ya, itu Kak, itu dari kalau menurut saya, kalau ada siswa yang seperti itu, artinya disesuaikan dengan tingkat penilaian level-levelnya Kak. Terima kasih Kak. Mungkin bisa di... Ada yang lain Kak? Saya kira Kak Darwis sudah ini Kak ya. Oke. Sekarang kita lihat Kak. Nah, mungkin di salah satu contoh alternatif asesmen, mungkin kakak-kakak sudah dapatkan pada LMS Kak ya. Contoh membuat rubrik asesmen diri dengan portofolio. Jadi sebentar ada kaitannya dengan ini Kak ya. Yang sesuai apakah yang disampaikan oleh Kak Darwis itu benar adanya ataukah ini kayak perlu artinya perlu diperbaiki begitu Kak ya. Nah,
kalau kakak-kakak sudah membuka akses LMS-nya, pasti di modul 2.6b itu ada elaborasi fisika ya. Pada nomor 4 itu ada contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio PJO kakak ya. Bagaimana kak? Apakah sudah kakak lihat pada LMS-nya? Nah sebentar, ini saya sudah buka kak. Memang ada di LMS ya. Tentang ini 2.6 titik B elaborasi. Silakan dicek sebentar kak ya. Pada saat pembagian kelompok, karena sebentar ada diskusi kak ya. Tentang membuat rubrik asesmen diri dengan portofolio PJOK kak ya. Jadi sebentar kita gali bersama-sama. Nah, di sini kak diskusi kelompok. Bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio? Saya kira nanti pada saat diskusi kita dapatkan ini kak ya. Atau ada yang ingin? Atau ada yang sudah baca kak rubrik yang ada di LMS? Iya Kak, sudah dibaca Kak. Sudah kak ya? Ya, sudah dibaca, sudah. Nah, kira-kira kalau sudah oh ini yang terakhir, bagaimana pendapat kakak-kakak ya? Nah, sebentar kak, saya akan bagi kelompok menjadi 3 ya. Ini yang hadir kurang 1 kak ya. Oke, izin kak ya untuk ini stop. Jadi ini yang bagaimana pendapat ya? Jadi sudah dibaca semuanya. Saya kira sudah sesuai kak ya, yang ada pada contoh tentang rubrik asesmen diri dengan portofolio kak yang ada di LMS. Nah, tugas sebentar pada saat setelah dibagi kelompok itu membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola kak ya. Silakan dipoto tentang petunjuk yang akan sebentar dilakukan oleh kakak-kakak ya. Nah, yang pertama itu adalah tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik ya. Kemudian jenjang pendidikan dibebaskan. Silakan dipilih kak ya sesuai dengan kelompoknya, apakah jenjangnya SD, SMP atau SMA. Terserah dari kakak-kakak. Nah, perhatikan kelompok A itu membuat rubrik penilaian diri siswa ya. Membuat rubrik penilaian diri yakni siswa. Kemudian kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Kemudian kelompok C membuat rubrik observasi guru. Kemudian waktu pengerjaan itu 30 menit kak ya. Kemudian media yang digunakan terserah apakah menggunakan Word, menggunakan PPT, menggunakan Canva, ataukah lain-lainnya. Silahkan kakak-kakak sebentar dibuat sesuai dengan kemampuan kakak-kakak. Kemudian setelah selesai kak ya, silahkan dipresentasikan sebentar uh, di room. Ya, jadi itulah petunjuk tentang diskusi kak ya. Jadi izin untuk ini matikan dulu. 11 kak ya. Ini tadi sesuai yang terkait dengan Kadarus. Ada yang ingin ice breaking? Sementara saya buat dulu grupnya kak ya. Bagaimana? Bagaimana kalau Kadarus sendiri yang pimpin ice breaking?
Kak Arkan belum masuk Kak ya. Silakan Kak ya. Jadi sebentar saya ini silakan diklik untuk keluar dari room untuk bergabung dengan kelompoknya Kak ya. Oke, silakan. Oh, Kak Arkan sudah gabung ya. Kak Arkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Selamat bergabung. Jadi Kak Arkan bergabung dengan kelompok ini Kak ya. Sebentar saya atur dulu kembali. Main map kah? Masih ingat dengan menunya Kak ya. Silakan ambil kertas pleno guys. Mudah-mudahan bisa ada penerapannya di anu Kak ya. Oke Kak ya. Silakan Kak Arkan bergabung di kelompok 2 Kak ya. Iya kak. Oke, kelompok 1 ada Kak Sri, ada Kak Hasanuddin, ada Kak Sriadi, ada Kak Senal ya. Ya, Kak Hasanuddin silakan di open kamera Kak ya untuk diskusi atau dengan Kak Sriadi buka open mic Kak ya. Wah, bagaimana kabarnya Kak Adi? Speaking dulu, speaking. Speaking ya. Oke, silakan Kak ya. Waktunya sebelum ini Kak ya. Kelompok berapa ini Kak? Kelompok 1 Kak. Oh, rubrik penilaian diri. Waktunya 30 menit, silakan Kak ya. Izin untuk ini Kak, off kamera Kak. Bagaimana Kak Sri? Aman dan terkendali? Buat maki kaina. Kurang fit kak kaina wah. Saya ndak kurang anu juga ini ya. Kak Iya. Sriadi, Kenapa silakan kak? buat kak. Ay lagi anu kan kak. Tidak pakai laptop kak. Oh, tahu Lagi apa ini makan. yang rubrik penilaian diri siswa. Kenapa nah hilang itu teman tak Kak Sriadi? Kak Hasanuddin. Sering memang hilang-hilang bu. Tahu. Jadi tujuan Bagaimana Pak pembelajaran Senal? Aman dan terkendali. Oke mantap. buat buka PPT dulu kali. Kelompok berapa ibu? Ah, Kelompok berapa? Bu? Membuat rubrik penilaian diri. Kelompok ah. A.
Bawa maki Kak Sena lah. Ya, Bawa maki dia anu Kak. TBT. nekitar serata. Ah, Pica buat masih serata. TBT. Apa itu? PowerPoint. TBT. Kubuka ikan. Mantap. Apa tadi soalnya Kak tujuan pembelajaran? Membuat rubrik penilaian dari siswa. Enggak anu Kak, kita Kak Sena. Dari sini. Kelompok A. Tujuan pembelajaran Kak. Ya. Apa tujuan pembelajaran? Materi sepak bola. Materi sepak bola tentang materi sepak bola. Nah, ini kita kasih ready. Apa di sini tujuan pembelajaran Kak? Benar, saya cari dulu. Tujuan pembelajaran tentang materi sepak bola. Yang di situ tadi di anu. Kira tidak Kak, materinya sepak bola, kira-kira apa tujuan pembelajarannya? Oh, Ini Kak ya. Siswa dapat mengembangkan. Tunggu Kak ini, Kak sampelnya. Ya Kak. Baca Kak Sena. ya. Siswa dapat mengembangkan keterampilan dasar sepak bola. Dribbling, passing, shooting, memahami dan menerapkan taktik permainan sepak bola, serta meningkatkan kemampuan kerjasama, tim, disiplin. Oke, copy paste saja. Kemudian ini lagi Kak, kriteria capaian apa salah tujuan pembelajaran. Ya. Keterlibat nomor berapa itu? Kriterianya Kak, Kriteria. Tunggulah.
kriteria penilaian yang relevan. Itu. Hah? Itu dulu Kak, lihat Kak, contoh dia kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang contoh di LMS itu Kak, untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang peserta didik menjelaskan dan mempraktikkan prinsip-prinsip dasar. Oh, indikatornya ini Kak. Indikator. Ini siswa dapat melakukan teknik dasar, dribbling, passing. Itu Kak. Pak Suryadi. Kelas berapa ini ku taruh kan Kak? Ada di sini lihat kayaknya kelasnya. Kelas 5 saja, kelas 4. Kelas 5. Ya. Kelas 5 saja, Bu. Kelas 5 Dik. Kemudian kriterianya apa? Adakah yang bisa? Kriteria. Ini mau ya? Keterampilan gerak, keterampilan Digunakan. menulis, saya cari dulu. Iya. Karena kita ini rubrik penilaian diri, jadi kriterianya. Ada masukan Kak Sradi? Keterampilan gerak saja di. Iya. Ya. Apa di situ Kak? Ya. Apa ditulis? Tujuh, saya lihat dulu di Oh, dalam. ini. Anu juga bisa, Bu. Bermain sepak bola yang kompetitif. Anu ya. Apa kata-katanya Kak Sradi? Bermain sepak bola yang kompetitif. Salah. Bermain sepak bola yang kompetitif. Siswa dapat bermain Bola sepak bola yang kompetitif. kompetitif. Oke? Kompetitif. Kompetitif. Oke, begitu tulisannya deh. Oke. Iya. Oke. Muncul ke nanti karena siapa tahu ada menyerang dari kelompok lain. Iya. Dua Jiburi. Siapa tahu ada tambahan lagi Kak. Begitu nih. Apa lagi Kak? Oh, iya itu saja. Karena kalau banyak nanti bertanya. Jadi tujuan kerja siswa dapat melakukan teknik dasar dribbling, passing, shooting. Siswa dapat main sepak bola kembali. Jadi Ya kan? rubriknya begitu. lagi. Tunggu Apanya lagi? Rubrik. Ya, rubrik. Bagaimana itu contoh rubrik lagi? Rubrik apa ini, Kak? Anu Kak, dia yang kayak misalnya bilang mulai berkembang sampai mahir. Oh. Awal. Oh begitu di yang awal berkembang begitu. Berkembang, layak, cakap. Oh iya. Oke. Kalau yang mana tadi yang coba kriteria? Coba bisa dikasih tadi itu, Kak Sri. Itu juga kriteria. Coba, siswa dapat melakukan. Oh iya, ini. Keterampilan gerak atau masuk di situ? Iya. Keterampilan gerak dribbling awalnya tuh kesulitan menjalankan teknik dribbling. Iya. Nah. Rubriknya. Ya.
Coba pilih nanti cari sebelum Berkembangnya menunjukkan peningkatan dalam menjalankan teknik. coba bilang dulu Kak, aku kasih nasi Coba ada sudah kasih bagian. Au, apa begitu penting? linglung orang ini linglung belum fokus di belajar ini ya. Kan rubrik dia bentukan. Aspek andi, aspek penilaian diri. Ayo ndak kelihatan Kak, channel dia. Iya, enggak kelihatan. Dulu Kak. Berapa menit tinggal berapa menit Kak Senal? Ya, Tinggal berapa menit Kak? lagi berapa menit tadi nak kasih? 30 menit Di? 30. Iya, masih ada 10 menit ini. Bisa Kak, kopi. Kopi ke Word dulu Kak. Bawa ke Wani saja Kak Enan. Enggak ku tahu Ani di sini. Ya, Bawa ke Word. oke, work saja. Iya, enggak ku tahu Ani. Oh kita di kalau di PPT di laptop. Belum Kak. Ya, di work saja kalau anu. Apa tadi kriteria? Apa tadi Kak? Kriteria. Kriteria. Ketercapaian.
tujuan pembelajaran. Jadi nanti Kak siap-siap diserang Kak Senaldi. Ya, Kalau ada menyerang siap-siap Kak Di. ya apa yang ditahu. Materi sepak Bola. bola kelas 5 kelompok A anggota Hasriyadi. Iya Kak, satu ada tambahan, aku tambah dulu. Tujuan ke aspek penilaian diri Kak. Untuk A, rubrik penilaian diri siswa. Ya, sesuai. Nggak ketara surat di sini ya, pica-picai. Ah, Pica-picai surata. Terus ya nuku kukira anu ku bermasalah Kak. Ya, Kukira anu ku bermasalah suara speakerku enggak Ji. speakerku juga salah ini bermasalah pica-picai. Oh, tidak karena nilai diri Anda pada setiap kriteria dengan Hingga 4 di Majian. Aspek penilaian diri. pilih itu posturnya. Ya, Tidak dulu Kak, kan tadi ketercapaian tujuan pembelajaran kan melakukan teknik dasar, dribbling, passing, shooting. pasti syutingnya. Ini Kak pengharapan nanti kerja sama tim. Oh berarti ini dikasih masuk Kak, kerja sama tim, pemahaman taktik posisi, kedisiplinan dan sikap positif. Apa itu? Apa yang terakhir? Kepemimpinan dan komunikasi. Kepemimpinan dan komunikasi. Oh berarti itu ketercapaiannya. Ya, Ini kayaknya ketercapaian tujuan pembelajaran. karena kita bahas tuh rubrik penilaian. Iya. Udah yang biasanya katanya itu Kak, misalnya siswanya juga Rubrik sedikit. penilaian dari siswa. Gimana sekarang? Ya, Kan tadi ada yang kedua. Iya, ada yang kedua. Kerjasama tim. Berarti kan ketercapaian yang ingin dicapai. Siswa berkomunikasi dengan baik dengan rasa berarti dalam permainan ini
Iya Kak. Hmm. Pasien. Permohonan berbagai. Masuk ini Kak, kalau kita anu, Enggak juga ada. iya, jam kasih masuk ini kerja sama tim. Yang mana Kak? Iya. Ku hapus ini? Ya, Ku hapus sih. masuk gak kira-kira di situ? Kan kalau kerja sama ini masih kayaknya Kak. Karena kerja sama tim di pemain-pemain sepak bola itu. Kan coba lihat itu tuh kriteria cepet siswa dapat melakukan teknik dasar, dribbling, passing, dan shooting. Iya. Kriteria Anu saja. Kak. Begitu juga aku lihat dia Kak Enalna di LMS itu Kak Senal. Nah, Di situ dia kriterianya peserta didik menjelaskan dan memperhatikan prinsip-prinsip dasar permainan bola basket. nah, Kemudian peserta didik memahami dan menerapkan prinsip dasar permainan bola basket. Kemudian peserta didik mengembangkan dan menerapkan prinsip dasar permainan bola basket. Kemudian rubriknya nah. keterampilan gerak dribbling, keterampilan gerak passing, akurasi shooting, pengetahuan tentang posisi dan peran, kemampuan berkolaborasi, begitu Kak. Oh, berarti masuk ini. Iya, ya. Iya, terus begitu nih. Amankan saja. Silahkan nanti bertahan Kak. Nah, saya presentasikan. Nah, iya. Ada jika Sriadi. Oh, teknisi sudah dapat menerapkan taktik dan taktik. Memang taktik dan posisi saya keseluruhan. Buatkan. Begitu saja nih Kak Di. Begitu nih Kak Enal. Ya, begitu saja. Bagaimana Kak Sriadi? Aman. Oke, siap nanti bertahan Kak. Nah, Iya. Saya pemoderator. moderator baru menjawab pertanyaan juga nah. Insya Allah, Bu. Oke. Karena di luar kayak ini, Bu. Iya, jangan bilang Kak Sriadi. Iya. Oke. Oke. Ini cuaca ya Kak Senal. Ya, Cuaca ya Kak. kenapa? Cuaca. Oh, iya sama. Iya nih.
Ya, baik Kak. Sekarang kita kembali ke room utama. Seperti tugas kelompok dari kakak-kakak itu sudah selesai Kak ya. Nah, sekarang kita masuk di berdiskusi Kak. Yang pertama, kami persilahkan atau saya persilahkan kepada kelompok kakak-kakak yang merasa sudah siap. Silahkan di resen Kak ya, kelompok siapa yang sudah siap. Dari ketiga kelompok yang terbentuk Kak. Ini masih ada kelompok yang kelompok dari Kasri ya, yakni kelompok A atau 1 Kak ya. Silakan Kak Sri. Silakan Kak Kak Rudi. Riyadi. Mana moderatorku tadi, Kak Suryadi? Oke, silakan Betul Kak. Mik Mujolo. Hadir Bu. Lanjut Kak Suryadi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Selamat malam juga guys. Oke, kami dari kelompok A mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggota Kak Senal dan Kak Seri. Langsung saja, Kak Seri boleh ditampilkan? Oke Kak. Izin share screen Kak. Wih, Oke Kak, inilah hasil dari kelompok kami, kelompok A. Materi sepak bola, jadi kami mengambil dari kelas 5. Adapun tujuan pembelajaran, siswa dapat mengembangkan keterampilan dasar sepak bola, dribbling, passing, shooting, memahami dan menerapkan taktik permainan sepak bola, serta meningkatkan kemampuan kerjasama tim, kedisiplinan, dan sikap positif dalam latihan dan pertandingan. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, peserta didik dapat melakukan teknik dasar, dribbling, passing, shooting. Kemudian peserta didik dapat bermain sepak bola dengan kompetitif. Kemudian rubrik aspek penilaian diri. Di sini Kak kita mengambil nilai angka 1 sampai 4, di mana 1 sangat kurang, 2 cukup, 3 baik, 4 sangat baik. Yang pertama, kriteria penguasaan teknik dasar, dribbling, passing, shooting. Poin 1 sangat kurang jika peserta didik kesulitan dalam menguasai teknik dasar, dribbling, passing, dan shooting. Kemudian poin cukup jika peserta didik mampu melakukan beberapa teknik dasar tetapi masih banyak kesalahan yang dilakukan. Kemudian poin 3 baik, peserta didik dapat melakukan teknik dasar dengan cukup baik meskipun terkadang masih kurang akurat. Kemudian sangat baik jika peserta didik percaya diri dalam melakukan teknik dasar dengan presisi dan akurat. Kemudian kriteria yang kedua, kerja sama tim. Poin 1 jika peserta didik jarang berkomunikasi dan tidak banyak membantu rekan setimnya. Poin 2 jika peserta didik bekerja sama dengan tim namun terkadang tidak aktif atau kurang berkomunikasi. Poin 3, saya berkomunikasi dengan baik dan berusaha mendukung rekan setim meskipun kadang ragu. Poin keempat, saya sangat aktif dalam mendukung rekan setim, berkomunikasi dengan jelas dan membantu menciptakan peluang tim. Kemudian kriteria yang ketiga, pemahaman taktik dan posisi. Poin 1 sangat kurang, saya kesulitan memahami dan menerapkan taktik serta posisi dalam permainan. Kemudian poin 2 cukup, saya memahami beberapa taktik dan posisi tetapi sulit menerapkannya dalam permainan. Poin 3 baik, saya dapat mengikuti taktik dan posisi dengan baik meskipun kadang ragu dalam situasi tertentu. Kemudian sangat baik, saya sangat memahami taktik dan posisi dan dapat menerapkannya dengan sangat baik dalam permainan.
Kemudian kriteria selanjutnya Kak, kedisiplinan dan sikap positif. Poin 1, saya sering tidak mengikuti instruksi atau menunjukkan sikap negatif. Poin 2, saya mengikuti instruksi namun terkadang kurang motivasi atau tidak sepenuhnya positif. Poin 3, saya disiplin mengikuti instruksi pelatih dan menunjukkan sikap positif dalam latihan dan pertandingan. Poin 4, saya selalu disiplin mendengarkan instruksi dengan penuh perhatian dan menjaga sikap positif sepanjang latihan dan pertandingan. Selanjutnya, kriteria keterlibatan dalam latihan. Poin 1, saya jarang berpartisipasi aktif dalam latihan atau latihan terasa tidak penting. Poin 2, saya ikut latihan tetapi tidak selalu dengan penuh semangat atau usaha maksimal. Poin 3, saya aktif berpartisipasi dalam latihan dan memberikan usaha yang cukup baik. Poin 4, saya selalu aktif berpartisipasi dalam latihan dengan usaha dan semangat tinggi. Kemudian yang terakhir, kriteria yang terakhir, kepemimpinan dan komunikasi. Poin 1, saya jarang berkomunikasi dengan rekan tim dan tidak mengambil peran kepemimpinan. Poin 2, saya kadang-kadang berbicara dengan rekan tim tetapi jarang mengambil inisiatif dalam memimpin. Poin 3, saya berkomunikasi dengan baik dan kadang mengambil peran pemimpin saat dibutuhkan. Poin 4, sangat baik, saya sering berkomunikasi dengan rekan tim dan mengambil inisiatif untuk memimpin dalam situasi tertentu. Itulah tadi Kak hasil dari diskusi kami. Saya kembalikan ke Kak Sriadi sebagai moderator. Baik, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Ada yang kakak-kakak yang ingin bertanya, kami persilahkan. Aman. Bungkus. Bagaimana kakak-kakak? Ya, bungkus. Oke, bungkus. Baik, itulah hasil dari diskusi kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Sri dan Kak Senal atas kerjasamanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok K atas pemaparannya Kak ya. Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan oleh kelompok K tadi, itu sudah dicerahkan kepada kelompok lain ya. Saya kira di kelompok lain itu sudah memahami sehingga tidak ada pertanyaan yang muncul Kak ya. Bagaimana Kak? Apakah sudah disetujui apa yang tadi dipaparkan oleh kelompok A tentang asesmen diri ya? Mengerti. Oke, sudah. Nah, sekarang saya kira ini tidak usah saya jelaskan kayak karena sudah dipahami semua. Baik, kita melangkah kepada kelompok selanjutnya kayak silakan resen kepada kelompok B dan C. Kelompok dari Kadarus ini kelompok Kadarus kelompok apa Kak? B atau C? Kelompok 2. Penilaian antar teman. Kelompok B. B kita itu penilaian hasil teman. Sesuai antar teman. Ini ada yang salah tadi Kak ya, saya ulangi. Kalau di dalam main room itu kan yang kelompok 1 itu yang tetap di room utama. Kelompok 1 itu berarti dia di kelompok 2 pada anunya Kak ya, di roomnya atau di layarnya. Kemudian kelompok 3 itu yang room kedua. Jadi itu Ya, saya karena tadi Kak di room kedua ini penilaian antar teman. Sedangkan di room keberapa? Kelompok dari Kadarus itu room keberapa Kak? room kedua tadi Kakak. Oh, berarti dia kelompok C ya. Oh, begitu. Ya, saya sudah jelaskan. Nah, Tapi tidak apa-apa Kak. Kak. Tidak jadi masalah karena ada dua. Nah, inilah yang nanti sebentar kita diskusikan apakah sama atau tidak.
Jadi tidak apa-apa ya. Kelompok ketiga tidak apa-apa. Tapi kan ada penilaian antar teman kayak yang sama ya. Apakah sama atau tidak? Saya ini nanti kita gali bersama kayak. Silakan dari kelompok Kadarwis, tidak jadi masalah ya. Silakan Kadarwis. Ya, izin. Bagaimana Kak kelompok dari Kadarwis Sidarta? Belum muncul Kak ya? Sudah saya belum muncul ya? Belum muncul Kak. Sudah Kak, sudah muncul, silakan. Ya, silakan Kak Rudi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran jika? Iya, kedengaran jika enggak, kedengaran jika. Oh iya. Iya. Ya, jadi saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk kelompok kami. Sama-sama. Kami dari kelompok 2. Jadi yang pertama di sini ada Darwis. Namanya dulu Kak di atas. Ya, yang pertama Darwis Sidarta, Fatmawati, Dendi, dan saya sendiri Rudi. Untuk tujuan pembelajaran, di sini tadi kami berdiskusi tentang penilaian terteman. Jadi saya langsung saja Kak, untuk tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menendang bola dengan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Untuk KKTP-nya, dengan tujuan penilaian antar teman dalam permainan sepak bola, tidak hanya mampu dalam mengembangkan keterampilan teknis, tapi juga dalam membentuk karakter siswa. Di sini untuk kelas 6 SD. Untuk petunjuk asesmen, peserta didik membentuk 2 orang berpasangan dan saling berhadapan. Siswa yang satu sebagai penendang kaki bagian dalam dan bagian luar, dan siswa lainnya sebagai pengamat dan memberikan nilai. Di sini ada nilai yang pertama, cakap itu rentan nilainya antara 81 sampai 90. Dan mahir mulai dari nilai 91 sampai 100. Kemudian saling bergantian untuk melakukan tendang dan menerima bola besar. Untuk rubrik penilaian terteman, di sini kita lihat ada kolom untuk rubriknya. Jadi yang pertama di sini adalah nomor kolom, kemudian nama peserta didik, teknik menendang bola dengan kaki bagian dalam. Di sini untuk aspek penilaiannya ada 2. Jadi yang pertama tadi teknik menendang bola dengan kaki bagian dalam, dan teknik menendang bola dengan kaki bagian luar. Jadi untuk penilaiannya ada 2 Kak di sini. Yang pertama cakap itu rentang penilaiannya mulai dari 81 sampai 90. Dan mahir 91 sampai 100. Mungkin seperti itu Kak. Ya, saya kembalikan ke Kak Darwis. Ya. Kakak-kakak ada
Silakan diperhatikan dengan seksama. Ada saran, masukan atau tambahan, silakan kakak. Waktu kami persilakan. Mantap sekali Kak Rudi. Bungkus Kak. Ya, kalau ada tambahan dari teman-teman kelompok kami, Kak Dendi ada tambahan? Cukup ya? Bungkus. Kalau saya Oke, sudah baik. dibungkus katanya. Kak Rudi sudah Ya, moderator baik. sama Ya, terima kasih kakak pembaca semua. materi. Ya, terima kasih kakak semua. Saya kembalikan ke kakak fasilitator Kak Fasil. Padanya disilahkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak, kelompok dari Kadarus ya, tentang hasil asesmen antar teman. Nah, pertanyaan di sini Kak, ini kan ini saya cuma ini Kak ya. Di sini ada rubrik penilaian antar teman. Menurut Kakak berarti teman yang memberikan nilai Kak ya, sesuai dengan rubrik yang Kakak paparkan, yaitu ada 3 Kak ya, yaitu cakep, mahir, dan ada 2 Kak ya. Kemudian sesuai dengan kriteria-kriteria yang disusun oleh teman lain Kak ya. Bagaimana Kak? Kak. Nah, Ya, Kak. Iya, saya iya, ingatkan iya. Kak ya, untuk kelompoknya Kak Darwis, di modul itu ada anunya Kak ya. Silakan disesuaikan Kak tentang penilaian otentik atau asesmen otentik antar teman Kak ya. Silakan di ada barcode-nya, silakan di scanner ya. Di situ ada contohnya Kak. Tapi ini kan penilaian antar teman apa ya? Berarti di sini Kak yang menentukan nilai apakah guru itu sendiri atau peserta didik itu sendiri Kak? Ya, kalau penilaian antar teman berarti temannya sendiri yang mengamati, kemudian memperbaiki ya, dan menilai Kak. Oke. Ya. Tapi penjelasan ini ya pasti sebelumnya guru menjelaskan dulu ke peserta didiknya itu Kak. Di sini Baik, Kak, apa perbedaan antara cakap dengan mahir Kak? Kak, silakan Kak Dendi yang diskusikan tadi. Silakan. Kalau cakep, tadi Kak saya lihat dari modul yang ada di sini, kalau cakep itu Kak mungkin kurang maksimal dibanding dia melakukan mahir. Contoh kurang saat dia melakukan menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, itu arahnya mungkin kurang baik kepada temannya. Jadi temannya itu menilai dengan poin yang tadi yang dibacakan dengan Kak Rudi, untuk poin 81 sampai 90. Seperti itu Kak. Oke. Sudah tahu membedakan Kak. Ya, kalau mahir, kalau seperti mahir Kak, itu mungkin arahnya itu arah menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, itu mungkin kaki bagian dalam, contoh seorang Adi menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, itu pas kaki bagian dalam saat dia menendang bola dan arahnya itu menuju kepada temannya. Itu saja Kak. Kasih Kak Dendia atas alasan tentang perbedaan cakap dengan mahir ya. Tadi saya didengar juga Pak. apa perbedaan cakep dengan cakap ya.
Cakep, cakep Kak. Cakep, Iya. Cakap ya. cakep dan Itu mahir. tadi. Ya. Iya. Oke. Sisa satu kelompok ya. Kelompok dari siapa? Kak Arkan ya. Kak Arkan. Silakan dari kelompok Kak Arkan. Mas Sulham. Sulhan, tampilkan Sulhan. Silakan Kak, silakan. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Kak Fasil. Kami dari kelompok 2 ingin membahas hasil diskusi kami. Kemana ini pemateriku ini? Kenapa hilang pemateriku? Tampilkan dulu materi ini ya. Masih dia yang memaparkan. Ya, kami dari kelompok apa tuh? Dismiss itu. Ya, oke. Ya, kami dari kelompok 2 Kak, yang terdiri dari saya sendiri dan Kak Halimah, kemudian ada Kak Jamil dan ada Kak Sulham. Ya. Jadi hasil diskusi kami di sini Kak yaitu hasil asesmen antar teman. Tujuan pembelajarannya itu adalah siswa mampu melakukan permainan sepak bola. Jadi yang menjadi sasaran kita di sini ada pada kelas 11 fase F, ya. Jadi di sini ada kriteria asesmen, ada kriteria asesmennya itu ada awal berkembang, layak, cakap, dan mahir. Saya berikan kesempatan kepada pemateri pertama dari kelompok kami untuk membacakan, yaitu Kak Halimah. Silakan Kak, waktu dan tempat dipersilakan. Kriteria asesmen itu kesadaran saat bermain sepak bola. Awal berkembangnya tidak tahu posisi dalam tim dan seringkali berada di tempat yang tidak strategis. Dan mobilitas dan gerakan itu gerakan lambat dan kaku, sering kali tidak siap untuk bergerak. Sedangkan pemahaman taktiknya tidak memahami taktik permainan dan sering melakukan keputusan yang tidak tepat. Nah, kerjasama tim itu kurang berkolaborasi dengan rekan di tim atau seringkali bermain secara individual. Dari asesmen berkembangnya dilihat lagi memahami posisi sendiri, tetapi seringkali keliru saat berpindah atau bertahan. Sedangkan dari gerakannya yaitu mobilitasnya sedang, tetapi gerakannya masih terbatas. Pemahaman taktiknya yaitu memiliki pemahaman dasar tentang taktik, tetapi seringkali membuat kesalahan. Sedangkan dalam kerjasamanya itu dia mulai menunjukkan upaya dalam bekerja sama dengan rekan setimnya. Nah, kriteria asesmen layak, kesadaran posisinya bermain dalam sepak bola itu cukup memahami posisi sendiri dan mampu berada di tempat yang tepat sebagian waktu. Sedangkan dilihat dari mobilitas dan gerakannya, itu dia bergerak dengan baik, namun terkadang belum efisien. Nah, pemahaman taktiknya itu cukup memahami taktik, permainan, dan sering membuat keputusan yang tepat. Dilihat dari kerjasamanya, dia berkolaborasi dengan baik, namun masih ada kesempatan untuk meningkatkan kerjasama. Nah, kriteria asesmennya lagi dilihat dari cakap. Nah, kesadaran posisinya dalam bermain sepak bola itu dia dapat memahami posisi sendiri dengan baik dan selalu berada di tempat yang optimal. Dilihat lagi dari mobilitas dan gerakannya,
dia mobilitas tinggi, gerakannya lincah dan efisien. Pemahaman taktiknya, dia memiliki pemahaman yang baik tentang taktik dan sering membuat keputusan yang strategis. Sedangkan dilihat lagi dari kerjasamanya, itu dia sudah menunjukkan kemampuan berkolaborasi yang tinggi dengan rekam setimnya. Lanjut dilihat dari kriteria asesmen mahir, kesadarannya posisi saat bermain itu dia sudah sangat paham posisi sendiri dan selalu berada di tempat yang optimasi saat menyerang atau bertahan dan mengoptimalkan kontribusi tim. Dilihat dari gerakannya itu dia sudah mobilitas sangat tinggi dan sudah mendapatkan gerakan lincah dan sangat efisien. Sedangkan pemahaman taktiknya itu dia sudah pemahaman taktik dengan dia sangat baik dan membuat keputusan yang strategis secara konsisten. Nah, dilihat dari kerjasamanya itu dia selalu bekerjasama dengan baik dan mendukung rekam setimnya. Dari hasil asesmen itu kesadaran posisi saat bermain sepak bola itu dia dapat memahami posisi sendiri tetapi seringkali keliru saat berpindah atau bertahan. Ya, mobilitas sedang gerakan yaitu dia bergerak dengan baik namun terkadang belum efisien. Nah, pemahaman taktiknya yaitu mobilitas sangat tinggi, gerakan lincah, dan sangat efisien. Kerjasama tim yaitu berkolaborasi dengan baik, namun masih ada kesempatan untuk meningkatkan kerjasama. Nah, itulah Kak dari hasil diskusi kelompok kami. Saya persilakan dari kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih Kak Halimah telah dibacakan hasil diskusi kelompok 2. Jadi saya rasa sudah jelas ya Bapak Ibu tentang materi kami. Jika ada saran dari kelompok lain atau pertanyaan yang kurang, maksud saya pertanyaan tentang materi kami yang kurang jelas, silakan Bapak Ibu. Ya silakan Kak Sri. Ya, baik Kak Arkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya cuma Kak, di bagian tujuan pembelajaran yang Kakak tampilkan itu siswa mampu melakukan permainan sepak bola. Yang saya ingin tanyakan Kak, kan permainan sepak bola itu meluas. Jadi tidak bisa Kakak di sini di tujuan pembelajarannya diperjelas materi sepak bola misalnya kayak apakah menendang atau apa yang Kakak lakukan di sini yang hasil asesmen antar teman yang Kakak lakukan. Mungkin seperti itu Kak Arkan. Oh iya. Betul sekali Kak. Ini masih bersifat umum ya Kak. Jadi kalau saran dari Kak Sri itu harusnya lebih detail lagi tentang materi apa yang kita akan nilai di sini. Terima kasih Kak Sri atas sarannya, kita terima dengan baik. Silakan ke kelompok lain, apakah masih ada yang kurang jelas atau ingin menambahkan saran? Bu. Ya, oke, mantap, pentong. Bungkus. Ya, bungkus. Oke, terima Kalau kasih. Kak Senal bilang bungkus, kita bungkus. Saya rasa sudah aman ya. Aman, bungkus. Kak Fasil. Aman. Oke Kak, terima kasih ya. Jadi, muncul pertanyaan Kak, karena ada dua kelompok yang sama. Tadi kan Kakak setuju bungkus ya. Jadi pertanyaan yang sama, kira-kira dari pengamatan kakak-kakak, membandingkan dua tadi kelompok dengan materi yang sama kayak. Kira-kira kelompok mana atau asesmen mana yang sesuai Kak? Dan apa alasannya? Ada, silakan terusnya. Kita dalami saja sebentar.
Kalau Kak Rudi. Kak Sulam, silakan Kak Sulam. Artinya menanggapi dari pekerjaannya Kak Darwis. Iya Kak, sebenarnya kelompok 3 dia sabotase saya ini. Tapi semuanya benar Kak, karena dia kenapa saya ambil permainan sepak di kelas tinggi, karena memang sudah merajuk ke permainan, bukan lagi ke teknik dasar. Sebenarnya dia kelas tinggi, kelas 11 tadi. Jadi saya ambil tujuan pembelajarannya itu Kak Fatma, Kak Sri tadi yang bertanya. Ya, Kak Sri. Nah, tapi kalau spesifik bisa kan ini bersifat. Tadi kalau apa tadi pertanyaannya Kak Pasir bilang yang mana lebih cocok? Ya. Saya kira semua dia. Tapi kalau kita kembali ke modul Kak, saya ambil tadi di modul ini Kak, yang presentasi saya ini cuman saya sedikit sebenarnya yang saya itu Kak Ken tadi saya ambil dari situ Kak. Jadi saya kira bisa digunakan semuanya Kak. Saya kira salah sebenarnya kita kan juga bernamanya mengajar. Jadi terserah. Iya, betul. Sebenarnya yang mana jelas tidak ada yang baku. Tidak ada yang baku. Jelas ada asesmen dan. Oke, bagaimana Kanda Akmal ini? Kopi dulu ya, Kak Kristiari. Oke, terima kasih Kak ya. Jadi sesuai dengan pernyataan, hati-hati di sini Kak ya, tentang tadi kan sudah dinyatakan bahwa asesmen otentik itu adalah di dalam permainan, baik tingkatan dasar sampai tingkatan SMA, bukan di SMA ya lanjutan, bukan di yang dinilai itu pada saat melakukan teknik Kak ya, tetapi pada saat bermain. Hati-hati di situ Kak, jangan sampai tadi kan sudah sepakat menjawab bahwa gambar mana yang merupakan asesmen otentik. Jadi semua sepakat pada saat bermain sepak bola Kak ya. Jadi tidak ada perbedaan di sini antar lanjutan dengan dasar Kak ya. Semua sama, tergantung dari kriteria penilaian yang diberikan oleh kakak-kakak ya, di mana tingkat ketercapaiannya mulai dari kalau yang dipaparkan oleh kelompoknya Kak Sulham itu awal berkembang, cakap, mahir Kak ya. Kalau dari Kak Darwis itu dari cakap ke mahir. Nah, itu yang membedakan Kak ya, awal berkembang dan Kak Darwis itu cakap dengan mahir saja ya. Jadi itu saya kira Kak bisa kalau ditambahkan Kak. Kan tidak selamanya kalau di tingkat lanjutan itu langsung dicakap atau mahir Kak ya. Pasti ada proses juga. Nah, tergantung dari kriteria penilaian yang kakak tentukan ya, atau ya teman. Tapi di sini tetap kita arahkan peserta didik bagaimana menilai peserta atau teman itu sendiri Kak ya. Kita tidak membiarkan walaupun kita di kurikulum merdeka, tetapi kita terus mengarahkan sebagai fasilitator Kak ya. Kalau guru itu sebagai fasilitator. Betul. Di sini kan kembali lagi ke masing-masing guru Kak ya, tentang kriteria penilaian yang ditentukan. Mungkin alasan Kak Darwis langsung ke cakap mahir tadi di tingkatan kelas 6 Kak ya, Kak Darwis. Fase C iya, Kak ya? Iya Kak, di tingkatan kelas 6 SD. Kelas 6 kayak ya. Jadi tidak jadi masalah Kak. Mungkin di sini pengamatan dari kakak-kakak bahwa di tingkatan C itu sudah barangkali ini kan dari kelas kalau tidak salah fase B, fase C itu sudah masuk di materi bola besar ya. Jadi barangkali di sini di kelas 4 barangkali atau kelas 5 sudah pernah di materinya sepak bola, sehingga ini sudah masuk di materi cakap atau mahir Kak. Ini tidak jadi masalah Kak ya. Itu kembali lagi kepada
masing-masing pendidik bagaimana menentukan kriteria penilaian Kak, berdasarkan tujuan pembelajaran. Oke, izin Kak untuk ini lanjut ke modul. Saya kira untuk materi ketiga Kak diperhatikan kembali modulnya ya. Ada di modul secara keseluruhan kakak-kakak silahkan diperhatikan tentang penilaian guru Kak ya, yang pada bagian C. Ya, rubrik observasi guru ada di modul Kak ya, silakan diperhatikan bagaimana rubrik observasi guru itu. Oke, sekarang kita muncul setelah kita berdiskusi bersama, melakukan pemaparan secara bersama-sama, ada muncul pertanyaan Kak ya. Apa hal yang baru kakak-kakak dapatkan setelah melakukan proses atau asesmen otentik pada modul 2.6 ini? Kira-kira hal baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari asesmen otentik ini? Silakan Kak. Ada, silakan resen Kak. Kira-kira hal apa Kak? Saya mengamati tadi atau sebelumnya Kak kita mendapatkan tentang asesmen otentik ini, Kakak sudah pernah melakukan asesmen otentik seperti ini Kak? Di sekolah masing-masing Kakak. Bagaimana Kak? Kalau saya belum Pak. Belum satu. Tingkat Arkan ya. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Apakah pernah melakukan asesmen otentik di sekolah kakak masing-masing? Jadi materi yang ada malam hari ini itu betul-betul baru saya Kak. Maksudnya baru saya betul-betul paham bahwa ada beberapa tingkatan dalam rubrik penilaian PJOK. Ya, oke. Makasih Kak Arkan ya. Betul Kak. Artinya kita dengan melalui asesmen otentik ini kita bisa mengetahui tahapan-tahapan dari peserta didik ya. Sampai di mana tingkat kemampuan peserta didik. Kan selama ini kita melakukan penilaian biasa saja langsung Kak ya. Oh, melihat ini saya kasih nilai sekian. Kita cuma bisa melihat tekniknya sudah benar atau bagaimana Kak. Kalau ini kita bisa tahu bilang, oh ternyata tingkat pemahamannya siswa si A ini sampai dicakap saja. Ini sudah bisa dikatakan layak. Seperti itu Kak. Iya Kak. Betul Kak Arkannya bahwa pentahapan-pentahapan yang kita lakukan pada asesmen otentik itu kita bisa tahu seperti yang tadi kakak sampaikan bahwa peserta didik ini sebenarnya posisinya di sini sebenarnya kemampuan peserta didik ini seperti ini. Jadi dengan melakukan asesmen otentik itu Kak kita bisa mengetahui seperti inilah. Jadi saya kira ini yang kita dapatkan kayak bahwa selama ini yang kita lakukan itu berbeda ya. Ternyata kalau kita melakukan asesmen otentik kita bisa mengetahui baik itu dari peserta didik, baik itu rekan sejawat, baik itu sesama misalkan di teman kayak bisa melakukan asesmen otentik itu. Ternyata kemampuan peserta didik seperti ini Kak. Saya kira hal baru yang kita dapatkan itu seperti itu ya. Kemudian selama ini asesmen seperti apa yang kakak-kakak lakukan dalam pembelajaran sehari-hari? Ceritakan dengan singkat. Seperti tadi saya kira di sini kakak sudah tahu ya, barangkali dari Kak Arkan tadi sudah menyampaikan bahwa dengan melihat saja kita sudah ini kayak kemampuan peserta didik kita langsung memberikan nilai yang sesuai barangkali. Wah ini yang bisa saya kasih ini. Kira-kira seperti itu kayak. Oke, kita lanjut.
Nah, sekarang kita ya sebenarnya Kak sudah berada di ujung Kak ya. Jadi apa pesan kunci yang disampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini? Bahwa asesmen itu membantu pembelajaran pada anak ya atau peserta didik. Itu pesan kuncinya Kak, bahwa dengan melakukan asesmen, apakah itu asesmen ini sama dengan penilaian Kak ya, itu membantu pada pembelajaran anak. Saya kira dengan melakukan asesmen kita bisa mengamati sampai di mana kemampuan anak-anak itu sendiri. Kemudian yang kedua, pelibatan murid dalam asesmen. Tadi ada antar teman kayak. Jadi kita bisa melibatkan peserta didik untuk menilai sendiri temannya. Apakah temannya itu sudah sesuai dengan kriteria dalam asesmen otentik, ataukah masih ini kayak sesuai dengan penahapan dalam asesmen otentik. Saya kira di sini sudah dipahami oleh kakak-kakak sekalian. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, seperti biasa Kak, itu kakak-kakak sudah dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Tadi sudah diwakili oleh Kak Arkan bahwa betul ternyata asesmen otentik itu sangat ini kayak untuk melakukan penilaian terhadap peserta didik. Kemudian yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Saya kira dengan tadi melakukan kerja kelompok itu sudah bisa kan. Kemudian yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Sejauh ini saya kira ketika peserta pemapar atau yang mempresentasi kami mempersilahkan kepada kelompok yang lain untuk menanggapi. Saya kira di situ ya Kak, bahwa kakak-kakak sekalian sudah memahami tentang rubrik asesmennya. Nah sekarang ini habis ya Kak. Jadi sudah sampai di ujung pertemuan kita pada pertemuan malam ini Kak. Oke, saya rasa sudah cukup Kak ya tentang asesmen otentik. Cuma kalau kakak-kakak bisa di dalam kembali di LMS Kak ya, atau di modul. Bagaimana Kak? Cukup ya. Saya rasa waktunya juga ini kita sudah lewat Kak. Jadi sangat cukup Kak. Sangat cukup. Mohon maaf kakak-kakak ya, karena kita Cukup sekali. Artinya pelaksanaan ini malam ya, malam hari karena ada kesibukan saya tadi yang saya tidak bisa tinggalkan mulai dari ini kayak pagi sampai sore tadi baru selesai. Dan insya Allah besok saya lagi masuk ke untuk melakukan uji kompetensi kenaikan ke tingkat golongan kayak. Jadi mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Amin. Kemudian saya ingatkan kepada kakak-kakak besok itu tes akhir ya. Jadi saya sudah sampaikan pada pertemuan tatap muka. Silakan. Jadi saya juga sudah kirim di grup dan cari tempat kayak yang maksimal untuk sebenarnya. Hati-hati. Pengalaman Kak Zainal dengan Kak Jamil barangkali ya pada tes awal itu kalau sudah masuk Kak dilanjut ya. Jangan lagi keluar karena kalau keluar itu sudah terbatas sudah melakukan Kak. Ya, mudah-mudahan jaringan besok mendukung. Amin Kak. Jadi maksimalkan Kak. Itu hampir sama Kak ya. Jadi di sini numerasi literasinya kakak-kakak yang diuji. Literasinya Kak ya untuk membaca bagaimana membaca cepat. Saya kira pada pertemuan tatap muka sudah tahu semua pada saat mau melakukan mind map pasti terlebih dahulu melakukan bacaan cepat Kak ya. Itu saja Kak. Jadi waktu jadwalnya besok itu sampai pukul 24.00 Kak ya. Jadi sampai jam 12 nanti lewat Kak. Usahakan. Kemudian yang terakhir Kak, saya tetap ingatkan kepada kakak-kakak, perhatikan tugasnya, masih banyak Kak ya. Kak Hasan yang terutama, Kak Hasanuddin Darisa,
Kak Hasriyadi bisa disampaikan kepada Kak Hasanuddin untuk diselesaikan, Kak. Masih ada di modul 1 yang belum selesai dari Kak Hasan ya. Yaitu 1.6 belum selesai, Kak. Ya, siap Kak. Nanti saya sampaikan. Kemudian Kak Arkan juga ada tadi, Kak, ya modul 2 berapa ini? Bentar saya cek. Arkan. Ya, masih ada, Kak ya. Siap Kak, siap. Ini Mandara Kairo. Mandara terus. Nanti artinya nanti saya sampaikan di Kak, di grup. Jadi saya kembali mohon maaf kalau ada barangkali nanti saya sebut nama di grup, bukan berarti ini kayak saya semata-mata supaya kakak-kakak bisa menyelesaikan tugasnya, dan harapan kita bersama kakak-kakak lulus dengan ini kayak predikat yang ini, artinya yang bisa dipertanggungjawabkan. Cukup dari saya, Kak. Informasi selanjutnya tunggu saja di grup ya. Siap, jadi Kak, siap. Ya, oke. Iya, Kak. Jadi saya tutup. Maaf ya, saya lupa. Saya persilakan kepada kakak-kakak untuk siapa yang ingin memimpin sebagai doa penutup, Kak ya. Ada? Silakan resen. Atau ada yang ini, Kak, is breaking sebelum tutup. Kalau dia is breaking. Bagaimana Kak Sulham, bisa ditutup, Kak, dengan doa? Ya, untuk mengakhiri pertemuan, mari kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan agama yang masing-masing. Doa dimulai. Ya, selesai. Semoga ilmunya bisa diterapkan. Terima kasih, Kak. Yang terakhir foto bersama bisa open kamera kalau ini. Bagus jaringan. Bagaimana, Kak, modelnya Kak Hasriyadi kita ini? Oke, siapa yang ingin Kak Anu, Kak ya? Ada yang foto, Kak? Siapa yang bisa foto? Foto Sulam. Hah? Foto Sulam. Ya. Siapa ini muslim? Siapa? Itu akun rahasia. 1, 2, Aku benar. Ya. 2, 3. Oh, bagaimana lagi kayaknya? Iya. Ya. Oke. 1, 2. Oke. Itu Pak Rudi ya? Bagaimana Pak Rudi? Pak Rudi? Wah, susah juga ya. Mana guys? Pak Rudi? Tidak mau terbalik Kak Rudi ya. Ini saja. Ini saja ya. Oke. Ini saja Kak ya. Oke. Jangan begini Kak. Bahaya ini Kak. Bahaya yang 3. Bahaya yang 3 Kak. Ini mah. Ya. 1, 2, 3. Itu boleh Rudi. Oke kakak. Kalian terima kasih banyak Kak ya atas kesempatannya pada malam hari ini. Harapan saya Kak selaku pasif itu mudah-mudahan kesehatan dan kesempatannya kakak terus dijaga ya Kak. Kemudian selamat beraktivitas dan saya tutup. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jam tunjuk Kak Rudi.